Salam Bapak-Bapak yang terkasih, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini, katekese kita, dengan membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur atas karunia kehidupan yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami dapat bangun pagi pada hari ini, menikmati hari ini seturut kehendak-Mu. Karena karunia-Mu kami dipersatukan di tempat ini. Semoga kami yang berkumpul semakin bertumbuh dalam iman, semakin siap untuk mewartakan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada. Dengan perbuatan dan tindakan kami, dengan usaha dan pelayanan kami yang baik dan benar, dan sikap hidup kami yang terus dirubah oleh Roh Kudus dari hari ke hari. Kami tahu bahwa kami penuh dosa, tetapi Engkau pun telah memberikan kami rahmat pengampunan, menghapus dosa-dosa kami. Kami mau dipakai dan dibentuk oleh diri-Mu dalam setiap langkah kami dimanapun kami berada, apapun kondisi kami. Engkau angkat segala keluh kesah kami, sakit kami, dan juga hal-hal yang mengganggu firman dan sabda-Mu untuk tetap berada di dalam diri kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, memahami iman kekristenan itu dimulai dengan kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu merupakan nilai esensi pokok atau nilai fundamental, nilai dasar bagaimana kita mencintai Tuhan Allah. Misteri agung Tuhan Allah itu dianugerahkan kepada kita, dan kita tahu bahwa Tuhan Allah itu adalah Yesus Kristus. Sehingga kita boleh menyebut Tuhan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak-bapak yang terkasih, ini merupakan nilai fundamental yang memang harus kita percaya, amini, yakini, dan itulah iman. Ketika kita dibaptis menjadi milik Kristus, kita dimateraikan seumur hidup kita dan selama-lamanya. Seumur hidup di muka bumi ini dan selama-lamanya ketika kita bersatu dalam kerahiman Tuhan. Untuk itu, sebagai orang yang diberkati, hendaknya kita terus bersyukur dan berterima kasih. Kita diangkat menjadi putra putri Allah. Kita dipakai sebagai kenisa Roh Kudus. Kita boleh menyebut Tuhan itu Bapa. Luar biasa kedekatan kita kepada Tuhan. Dan hanya orang Kristen saja yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa. Orang Yahudi, orang yang dipilih Allah, bangsa Israel, itu tidak boleh memanggil Tuhan itu Bapa. Kita menjadi manusia baru, bukan menjadi manusia dunia lagi, tetapi kita adalah manusia baru di dalam roh. Dan kita memperoleh karunia keselamatan, yaitu Yesus Kristus, satu-satunya jalan keselamatan. Aku adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Walaupun dengan kondisi yang kita jalani, kesulitan, tantangan, hambatan, masalah, cobaan yang kita hadapi, itu adalah bagian dari bagaimana kita mencintai Tuhan Yesus dengan segala kekurangan kita. Karena mencintai Tuhan itu tidak dilihat dari segi kelebihannya. Kita orang-orang kecil disentuh oleh Allah, ditarik oleh Allah, dan kita memahami siapa itu Allah, maka kita harus membagikan berkat dalam kondisi apapun. Misalnya ada kawan-kawan kita minta dukungan doa, kita doakan. Ya, karena kita adalah berkat bagi sesama. Apapun agamanya, kita mendoakan sesama kita. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita tidak lagi menyebut orang-orang itu kafir, karena memang kita adalah pengikut Kristus yang penuh belas kasih. Orang-orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat adalah saudara kita, sesama manusia.
Dan jika ada orang yang menyebut kita kafir, justru kita harus memberikan pengampunan dan mendoakan orang itu agar memahami bahwa mengikuti Yesus Kristus adalah penuh dengan kerendahan hati dan belas kasih. Dan terkadang memang kita mesti melakukan dialog, baik dialog manusiawi dan dialog iman. Karena mewartakan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat itu mesti dibimbing oleh Roh Kudus. Tantangan yang sulit adalah ketika kita harus berhadapan dengan situasi dunia, kemudian situasi hawa nafsu kita, dan situasi di mana iblis mengacaukan itu. Terkadang kita sudah ingin menjadi pribadi yang baik dan benar, tetapi kita mulai dikacaukan oleh pikiran-pikiran masa lalu kita, tindakan-tindakan kedosaan kita yang belum mungkin kita sesali, dan mungkin kita menghukum diri kita sendiri karena kita mengutuki diri kita sendiri. Nah, luar biasanya Tuhan begitu baik kepada kita sehingga kita mampu menyebut Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang diberkati dalam Yesus Kristus. Jadi rahmat pengampunan itu dilimpahkan kepada kita setiap waktu dan setiap saat. Kapanpun kita kembali dan berbalik kepada Allah, Tuhan itu akan menyambut kita dengan begitu luar biasa, dengan mengadakan pesta. Satu orang bertobat dan kembali kepada Allah, maka sukacita terjadi di kerajaan surga, di kerajaan Allah. Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, materi tentang siapakah atau gelar-gelar Yesus ini merupakan suatu materi yang luar biasa sebenarnya, yang harus kita dalami terus-menerus. Karena materi ini mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu berkehendak untuk menolong kita, bukan hanya dengan sekedar menolong, tetapi menebus kita dan berkorban bagi kita. Begitu besar kasih Allah kepada umat manusia sehingga dianugerahkan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Kata menebus dosa-dosa manusia adalah mengangkat citra manusia yang sudah terpuruk dan tidak akan berjumpa dengan Allah karena kedosaan. Jadi kalau kita dosa, kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Karena dosa, upah dosa adalah maut. Maka situasi di mana kita berdosa, disitulah terjadi situasi di mana kita tidak akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah itu bisa dengan situasi yang luar biasa, pertobatan yang sungguh dari kita. Melalui perantaraan banyak orang, perantaraan orang-orang yang diberkati oleh Allah. Dan Allah bisa menggunakan batu-batu untuk mempertobatkan kita. Nah, apapun sarana yang digunakan Allah, semuanya diberkati oleh Allah. Dan sarana-sarana ini tujuannya adalah untuk menarik kita kembali kepada Allah. Mungkin perlu direfleksikan dan direnungkan ketika kita berada di rumah retret ini, itu adalah tujuan utama dari Allah untuk menghajar dan mengajar kita. Kata menghajar itu kita dengan belas kasih Allah, kita dihajar oleh Allah. Menyadari bahwa kita bersalah, menyadari bahwa kita dosa, menyadari bahwa kita jahat. Dan itu kita harusnya bersyukur. Ya. Ada manusia yang tidak memiliki kesempatan. Ya. Mungkin karena kesempatan itu sudah disia-siakan atau waktunya singkat. Tetapi kita diberikan suatu anugerah yang luar biasa bahwa kita bisa menyadari, merefleksikan bahwa kita hidup manusia ini adalah pemberian dari Allah. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Untuk itu mari kita dalami. Setelah kemarin kita atau minggu lalu kita mendalami gelar-gelar Yesus, berikutnya ada gelar-gelar Yesus selanjutnya, yaitu gelar yang ke-11, yaitu Yesus Penyelamat. Dan ini merupakan suatu anugerah yang luar biasa. Apa yang kita nikmati hari ini merupakan hasil bukan jerih payah kita, tetapi ini adalah anugerah Allah.
Jadi itu perlu kita sadari. Segala proses yang dialami oleh bapak-bapak terkasih, ini merupakan suatu proses dinamika. Bagaimana Allah menghajar dan mengajar kita untuk menjadi pribadi yang baik dan benar. Dan perlu kita untuk membuka hati kita dengan pertolongan Roh Kudus. Karena yang bisa membuka hati kita adalah Roh Kudus. Dan kalau kita tidak mau Roh Kudus masuk di dalam hati kita, sampai kapanpun kita akan menjadi manusia yang keras. Manusia yang tidak mampu untuk menerima firman dan sabda. Manusia yang harus hidup dalam kedosaan. Manusia yang ego dengan diri sendiri. Manusia yang tidak mau menerima firman dan sabda Tuhan adalah manusia yang menyia-nyiakan karunia keselamatan itu. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang saya sampaikan tadi, gelar-gelar Yesus. Nah, kita sudah mencapai gelar-gelar Yesus yang ke-11. Yesus penyelamat. Nama Yesus berarti Tuhan menyelamatkan. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau kita menyebut Yesus, itu sebenarnya sudah berarti Allah menyelamatkan. Maka kalau kita berdoa, Yesus, tolonglah aku. Nah, itu sebenarnya Allah menyelamatkan aku. Yesus, selamatkanlah aku. Allah menyelamatkan, selamatkanlah aku. Jadi, ketika kita menyebut Yesus, itu kita sudah menyerukan kemuliaan Tuhan, yaitu Allah menyelamatkan atau Tuhan menyelamatkan. Sesuai dengan arti namanya, Yesus berperan di dunia ini sebagai penyelamat dunia. Jadi bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus itu sebagai Sang Juru Selamat bukan hanya menyelamatkan umat manusia, tapi menyelamatkan dunia ini dari kedosaan. Maka Yesus itu adalah Raja alam semesta. Dia menyelamatkan dunia ini. Dan dia menebus dosa-dosa manusia. Karena akibat dosa manusia itu, dunia dicemari, dikotori oleh kejahatan. Sehingga dunia yang rapuh ini menjadi benar-benar dunia yang kejam bagi manusia-manusia yang tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gelar penyelamat di dalam Alkitab biasa dikenakan pada Allah. Jadi kalau dalam Alkitab, penyelamat itu ya Allah. Jadi tidak ada makhluk di muka bumi ini atau makhluk dimanapun, makhluk gaib yang bisa menyelamatkan. Ya, malaikat dan iblis ya tidak bisa menyelamatkan. Malaikat utusan Allah, mengikuti kehendak Allah. Iblis siapa? Iblis melawan kehendak Allah. Sama-sama makhluk gaib. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita selain Allah. Maka penyelamat itu adalah Allah. Dialah Yesus Kristus. Nah, yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, kita bisa baca di Keluaran 14 ayat 13, Keluaran 15 ayat 2, Ulangan 32 ayat 15, Yesaya 12 ayat 2, Yesaya 25 ayat 9, Yesaya 33 ayat 2, Ulangan 32 ayat 15, Lukas 1 ayat 47, 1 Timotius 1 ayat 1, 1 Timotius 2 ayat 3, Titus 1 ayat 3, Titus 2 ayat 10, ya. Kemudian Titus 3 ayat 4, kemudian Yudit, ya. Bab 25. Ya. Kata Ibrani untuk menyelamat, ya, atau kata Ibrani untuk penyelamat adalah Mosia. Mosia. Yang dapat juga berarti penolong atau pembebas. Istilah Yunani untuk penyelamat adalah soter. Jadi kalau istilah Ibrani itu untuk penyelamat adalah Mosia, sedangkan untuk istilah Yunani penyelamat itu adalah soter. Sedang penyelamatan adalah soteria. Jadi kalau penyelamatan itu soteria, penyelamat itu soter dalam Yunani. Kemudian kalau
Soteria itu adalah penyelamatan. Jadi kalau bapak-bapak punya anak namanya soteria, itu namanya artinya penyelamatan. Ya, dalam bahasa Yunani. Dalam Alkitab ada tokoh-tokoh tertentu, misalnya para hakim. Kita bisa baca di Hakim 3 ayat 9 dan ayat 15. Kemudian Yesaya 10 ayat 20. Kemudian ya Obadja ya bab 21 ya. Kemudian Nehemia 9 ayat 27. Yang disebut sebagai penyelamat artinya menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Yang sangat dekat dengan sebutan penyelamat adalah penebus. Jadi padanan katanya ya, sinonim penyelamat itu penebus. Ya, kalau penebus itu pasti penyelamat. Kan begitu. Penyelamat pasti penebus. Ya. Kalau ada orang menebus dosa, dia berarti menyelamatkan kita dari dosa. Nah, begitu pengertiannya. Ya, dalam bahasa Ibrani Goel. Ya. Allah juga disebut sebagai penebus. Kita bisa baca di Keluaran 6 ayat 6, Keluaran 15 ayat 13, Yeremia 31 ayat 11 ya. Kemudian Yeremia 50 ayat 34, Mika 4 ayat 10, Mazmur 19 ayat 15, Mazmur 16 ayat 19 ya. Mazmur 72 ayat 14, Mazmur 74 ayat 2, Mazmur 77 ayat 16, Mazmur 78 ayat 35, Mazmur 103 ayat 4 ya. Kemudian Mazmur 106 ya ayat 10, kemudian Mazmur 107 ayat 2. Kata Ibrani Goel yang diterjemahkan penebus merupakan istilah khas yang menunjuk pada seseorang yang wajib membalas dendam anggota keluarga atau sukunya yang dibunuh. Nah, ini pengertian lama ya. Kita bisa lihat ya, Bilangan 35 ayat 12 ya. Kemudian ayat 19 sampai 27. Ulangan 19 ayat 16 sampai 21. Atau seorang yang wajib membeli kembali rumah atau tanah milik anggota keluarga atau sukunya yang terjual atau digadaikan. Ya. Imamat 25 ayat 33, Imamat 27 ayat 13 sampai 20. Dan juga wajib menikahi istri kakak atau adiknya yang meninggal tanpa mempunyai anak. Ya. Kejadian 30 ayat 1, kemudian Rut 3 ayat 9 sampai 12, kemudian Rut 4 ayat 1 sampai 6. Allah juga disebut sebagai penebus dalam arti membebaskan bangsa Israel atau orang-orang yang beriman yang sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membebaskan diri mereka sendiri. Nah, itu tercantum dalam Mazmur 19 ayat 15 ya. Mazmur 69 ayat 15, Mazmur 72 ayat 14, Mazmur 103 ayat 4. Lalu Ayub 19 ayat 25. Kemudian kitab Yesaya berulang kali menyebut Allah sebagai penebus. Yesaya 41 ayat 14, Yesaya 43 ayat 1, Yesaya 43 ayat 14, Yesaya 44 ayat 6, lalu ayat 22 sampai 24, kemudian Yesaya 47 ayat 4, Yesaya 48 ayat 17 dan 20, ya, Yesaya 49 ayat 7 dan ayat 26, Yesaya 54 ayat 5 dan 8, Yesaya 60 ayat 16, Yesaya 63 ayat 9 dan 16. Kebanyakan teks dalam Perjanjian Lama menempatkan Allah sebagai penyelamat atau penebus dalam arti keselamatan fisik di dunia. Nah, itu pengertian ya dalam Perjanjian Lama. Ya. Di dalam Perjanjian Baru Allah disebut sebagai penyelamat karena keselamatan datang dari Allah. Jadi kembali lagi, keselamatan itu datang dari Allah. Jadi tidak ada keselamatan itu datang dari manusia. Tidak ada hak manusia itu. Ya, keselamatan itu datang dari Allah.
Allah menjadi manusia, ya. Dan keselamatan itu diberikan kepada umat manusia karena keselamatan itu dari Allah. Ya. Nah, namun demikian, peranan Yesus sebagai penyelamat semakin ditonjolkan dalam Perjanjian Baru. Gelar penyelamat untuk Yesus Kristus ditemukan 16 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, ya. Kalau bapak-bapak hitung yang rajin membaca kitab suci Perjanjian Baru, itu kan Perjanjian Baru ada 27 kitab. Dari mulai Injil sampai kitab yang terakhir adalah Wahyu kepada Yohanes. Jadi bapak-bapak diharapkan sudah hatam lah, atau selesai ya baca kitab suci ya di tempat ini. Siapa yang sudah selesai ya? Kalau Pak Agus saya yakin, Pak Lincoln saya yakin, Pak Lulu pasti sudah selesai itu baca. Ya. Pak Atis sudah selesai mungkin. Ya. Atau enggak ada nih Pak Atis nih. Oh ada ya Pak Atis, ya kan? Nah, Pak Andre udah selesai. Jangan sampai setahun tinggal di situ lalu enggak selesai baca kitab suci. Ya. Jadi bacalah kitab suci itu. Minimal Perjanjian Baru itu sudah bolak-balik. Injil itu udah tiap hari lah dibaca. Jadi kalau kita ingin menjadi pewarta saksi iman, begini. Ya, kalau kita tidak membaca kitab suci berarti kita tidak mengenal Allah. Nah, itu saja sebenarnya. Kata Santo Bonaventura, ya, pernyataannya dia katakan begini, ya. Kalau mau mengenal Allah, bacalah kitab suci. Nah, pada tanggal 1 September besok kita sudah masuk ke bulan kitab suci nasional. Ya, itu sudah ditetapkan KWI sebagai bulan kitab suci nasional BKSN. Jadi semua umat Kristiani itu ya dipanggil untuk mewartakan kitab suci dengan membaca kitab suci. Ya. Membaca kitab suci itu boleh baca satu perikop, boleh baca satu ayat, ya. Nah, kalau baca satu ayat dan direnungkan selama 1 jam itu namanya Lectio Divina. Lectio Divina itu memilih satu perikop, kemudian memilih satu ayat untuk direnungkan, direfleksikan. Karena kata per kata dalam ayat-ayat kitab suci itu adalah perkataan Allah yang dituliskan oleh ya orang yang diurapi dan diinspirasi oleh Roh Kudus. Maka ya kitab suci itu merupakan ya surat cinta Allah kepada umat manusia, dan manusia menjawab cinta Allah itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi jelas ya. Jadi gelar penyelamat untuk Yesus Kristus ditemukan 16 kali dalam Perjanjian Baru. Itu bisa dibaca di Lukas 2 ayat 11, Yohanes 4 ayat 42, kemudian Kisah Para Rasul bab 5 ayat 31, kemudian Kisah Para Rasul 13 ayat 23, Filipi 3 ayat 20, Efesus 5 ayat 23, 2 Timotius 1 ayat 10, Titus 1 ayat 4, Titus 2 ayat 13, Titus 3 ayat 6, 2 Petrus 1 ayat 1, 2 Petrus 1 ayat 11, 2 Petrus 2 ayat 20, 2 Petrus 3 ayat 2, 2 Petrus 3 ayat 18, kemudian 1 Yohanes 4 ayat 14. Jadi ditemukan 16 kali. Meskipun sebutan langsung terhadap Yesus sebagai penyelamat tidak banyak, namun karyanya di dunia diakui sebagai karya penyelamatan. Bagi umat Kristiani, keselamatan yang datang dari Allah tidak dapat dilepaskan dari peranan Yesus Kristus yang datang ke dunia dan menyelamatkan manusia dengan wafat dan kebangkitannya. Nah, jadi jelas bagi umat Kristiani, bagi umat Yahudi, ya Allah lah dia, Elohim lah, dengan perantaraan Nabi Musa. Tapi bagi kita umat Kristiani, sang penyelamat itu dialah sang sabda, sang firman, sang logos, sang anak Allah, sang hamba Allah, ya, sang juru selamat, sang Allah penyelamat, ya, sang Tuhan Allah, dialah Yesus Kristus. Jadi sekali lagi bagi orang Kristiani yang beriman, maka tahu siapa itu Allah. Maka misteri agung itu disingkapkan kepada kita dan diberikan kepada orang-orang kecil untuk tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah. Ya. Bapak-bapak kalau ingin meyakinkan orang lain yang belum dibaptis,
bahwa Yesus itu adalah Tuhan memang sangat sulit, kecuali dengan kehendak Allah dan kehendak Roh Kudus, kehendak Yesus. Jadi biarpun Bapak tarik, kalau orang itu misalnya ya tidak mau mengimani Yesus, tidak percaya Yesus, tidak mau ikut Yesus, dia tidak akan bisa tahu siapa itu Yesus. Bahkan kalau dia sampai sudah terjadi kesombongan intelektual, ya, hanya Tuhan Allah yang bisa menjelaskan dirinya kepada orang itu. Ya, biarpun dia tahu ayatnya, dia tahu baca, dia dalami kitab suci bertahun-tahun, tapi kalau dia tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan tidak mau dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dia tidak akan memperoleh anugerah karunia untuk memahami siapa itu Allah. Ya kan? Dia tetap tahu siapa itu Tuhan Sang Pencipta dengan imannya masing-masing, tetapi bagi orang Kristen, kita tahu bahwa Allah itu adalah Yesus Kristus. Nah, bagi orang yang tidak mengimani dan tidak mau dibaptis dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya dia tidak akan bisa menerima itu. Tetapi bagi kita umat Kristiani harus menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Titik, tidak pakai koma-koma. Ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, ya jangan pernah mundur untuk mewartakan firman dan sabda Tuhan. Kalau mundur itu berarti kita kalah. Ya, kita harus tunduk kepada Allah. Lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah, pernyataan ini memang harus dipegang sebagai saksi-saksi iman yang hidup. Maka, ya bapak-bapak yang terkasih, semakin kita mempelajari pengetahuan agama, semakin kita rasakan bahwa diri kita ini kecil.